Wahai sekalian manusia, aku tidak khawatir kalian akan menyekutukan Allah sesudah wafatku nanti. Yang lebih aku khawatirkan adalah kalian akan dibentangkan di hadapan kalian dunia. Kalian lalu berlomba-lomba untuk mencintai dunia. Kemudian kalian dihancurkan oleh Allah karena kecintaan kalian terhadap dunia. Sebagaimana dulu umat-umat terdahulu dihancurkan oleh kecintaan mereka terhadap dunia. Nabi terdiam, lalu berkata lagi, seorang hamba yang diberi pilihan untuk tetap tinggal ataukah berjumpa Tuhannya, dia memilih perjumpaan dengan Tuhannya. Abu Bakar yang memahami bahwa yang dimaksudkan dengan Nabi adalah dirinya, ia segera berdiri dan berkata dengan lidangan air mata, "Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah." Jangan pergi, izinkan kami menebusmu, bahkan dengan ayah ibu kami, wahai Rasul. Izinkan kami menebusmu, bahkan dengan jiwa dan harta kami, ya Rasulullah. Nabi tersenyum dengar ucap Abu Bakar. Beliau menjawab, "Haunan alaika ya Abu Bakar, haunan alaika ya Abu Bakar." Tenangkan hatimu, wahai Abu Bakar. Tenangkan hatimu, wahai Abu Bakar. Nabi terdiam lama, hingga seseorang di antara sahabat berkata, "Ausina ya Rasulullah, berpesanlah untuk kami, wahai Rasul." Rasulullah menjawab, "Wahai muhajirin, aku berpesan kepada kalian untuk selalu berbuat baik kepada kaum Ansar. Kelak umat ini akan semakin membanyak. Namun orang Ansor hanya mereka itulah, dan mereka adalah orang-orang yang telah melindungiku. Jika mereka berbuat baik, balaslah kebaikannya dengan yang lebih baik. Dan jika mereka berbuat buruk, maafkanlah." Nabi pun kemudian berpesan kembali, "Wahai kalian semua, berbuat baiklah kepada istri dan perempuan-perempuan kalian. Berbuat baiklah kepada istri dan perempuan-perempuan kalian." Saudariku sekalian, Nabi Muhammad berpesan kepada segenap umat dari kaum laki-laki untuk berbuat baik kepada kita kaum wanita. Tidakkah kau sadari betapa sangat cinta Nabi Muhammad kepadamu? Wahai kalian semua, berbuat baiklah kepada istri dan perempuan-perempuan kalian, dan berbuat baiklah kalian kepada keluargaku. Jagalah sholat kalian, dan jagalah pula sholat orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya. Ditariknya nafas panjang, lalu Nabi kembali berujar, "Aku pun berpesan agar tidak ada sesiapa pun di antara kalian yang kembali kepada kekafiran sesudah tiadaku. Dan jangan pula kalian saling mencelakakan satu sama lain." Beliau lalu turun dari mimbar dan masuk kembali ke dalam rumah Aisyah. 3 hari berselang sesudah itu, Nabi tak pernah lagi keluar rumah. Bahkan beliau tidak dapat mengimami mereka sholat berjamaah.
beliau memerintahkan Abu Bakar mengganti menjadi imam. Hari itu Senin kedua di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 dari Hijriah. Saat mereka tengah sholat subuh dengan diimami oleh Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba dari arah pintu rumah Rasulullah mereka melihat cahaya yang sangat terang. Nabi Muhammad berdiri di sana dan menyingkap tirai. Para sahabat yang tengah sangat rindu kepada Nabi nyaris keluar dari sholat karena bahagia melihat kedatangan Nabi, sekaligus rindu padanya tak terperi. Telah genap 3 hari mereka sama sekali tak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi memberi isyarat untuk meneruskan sholat. Ia hanya memandang para sahabat sholat dari tempatnya berdiri. Nabi tersenyum kepada mereka dengan begitu indahnya. Tak lama, ia lalu kembali menutup tingkap dan berpaling meninggalkan. Para sahabat tak pernah menyangka bahwa itu adalah perjumpaan terakhir mereka dengannya, dan bahwa senyum itu adalah senyum terakhirnya yang mereka tatap dalam kehidupannya. Hari itu, karena melihat Nabi sudah tersenyum dan datang menghampiri para sahabat, mereka kembali bersemangat dan berharap Nabi telah sembuh seperti sedia kali. Sehingga hari itu mereka melanjutkan kembali aktivitas yang sempat terhenti karena berita sakit Nabi. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam rumah Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad telah dikunjungi malaikat Israel bersama malaikat Jibril. Nabi pun menanyakan maksud kedatangan mereka, dan Israel menjawab, "Jika engkau berkenan, aku diutus Allah untuk mencabut nyawamu, wahai Rasul. Namun jika engkau belum berkenan, aku datang untuk sekedar berkunjung saja." Penuh sopan, Israel menyampaikan pilihan. Nabi memandang kepada malaikat Jibril dan bertanya tentang hal yang paling membebaninya jika ia harus wafat, jika ia harus meninggalkan dunia ini. Faman li ummati ba'diya Jibril, faman li ummati ba'diya Jibril. Siapa untuk umatku jika aku wafat, wahai Jibril? Umatku bersama dengan siapa jika aku wafat, wahai Jibril? Duhai saudariku, bukan kesenangan hidup di dunia yang menahan sang baginda untuk menyambut kedatangan kematian. Juga bukan keinginan meluaskan kekuasaan, akan tetapi kekhawatiran terhadap kita umatnya. Memikirkan nasib kita umatnya, itulah hal yang membebani pikirannya. Malaikat Jibril berkata, "Innallaha yukri'uka salam." Allah berkirim salam kepadamu dan berkata bahwa engkau tak akan dikecewakan terhadap umatmu, ya Rasulullah. Dan bahwa meski umatmu adalah umat yang terakhir, akan tetapi surga masih akan terhalang sebelum umatmu memasukinya. Setelah ditenangkan mengenai kita umatnya, tenanglah hati Nabi kemudian berkata,
Balir rafiqul a'la, balir rafiqul a'la. Jika memang demikian, maka silahkan wahai Israel, pertemukan aku dengan Allah yang maha tinggi. Segera pertemukan aku dengan Allah sang maha tinggi. Sayyidah Aisyah berkata, kalau aku dengar Nabi berkata demikian, taulah aku bahwa Nabi Muhammad sudah tidak lagi memilih kita. Fahamlah aku bahwa Nabi Muhammad sudah akan segera berangkat menuju Tuhannya. Sebab sebelum itu Nabi Muhammad berkata padaku, Aisyah, tidak ada seorang Nabi yang meninggal dunia kecuali setelah diberi pilihan untuk tinggal lama di dunia ataukah berangkat menuju Tuhannya. Balir rafiqul a'la, aku memilih berjumpa dengan Allah yang maha tinggi. Saat itulah malaikat Israel bersama beberapa malaikat lain mulai mencabut nyawa baginda, nyawa Nabi termulia, nyawa seorang kekasih untuk dibawa menuju kekasihnya. Keringat percucuran dari dahinya yang menebarkan bau wangi misik. Tangan kirinya memegang wadah yang berisi air dingin, dan acap kali beliau memasukkan tangan kanannya ke air tersebut, lalu mengusapkan air dingin itu ke dahinya, seraya berkata, ala inna lil mauti sakarat, ala inna lil mauti sakarat. Ternyata kematian ada sakaratnya. Ternyata kematian ada hentakan-hentakannya. Melihat Nabi kesakitan menahan sakaratul maut, malaikat Jibril yang tak sampai hati berkata, wahai Rasul, kematian ini memang pedih, namun apa yang kau alami saat ini dialami pula oleh umatmu berkali-kali lipat sakitnya engkau telah kami ringankan, wahai Rasulullah. Mendengar apa yang disampaikan Jibril, kasih sayang Nabi terhadap umatnya membuatnya berdoa, Allahumma taqilhu alayya wa khafifhu ala ummati. Ya Allah, jangan beratkan sakit sakaratul maut umatku. Biarkan aku yang menanggung sakit mereka. Bebankan saja sakit sakaratul maut mereka untukku, ya Allah. Ya Allah, beratkanlah sakaratul mautku dan ringankanlah untuk umatku. Saudariku sekalian, Nabimu penuh cinta padamu. Nabimu mendoakanmu bahkan di saat-saat sakit maha dahsyatnya. Nabimu memikirkanmu. Nabimu tak ingin kau sakit. Nabimu tak ingin kau menderita. Nabimu ingin kau selalu bahagia di dunia dan di masa sesudahnya. Ia telah menggariskan jalan Islam. Siapa yang menempuhnya akan hidup berbahagia dari dunia hingga kelak di hari akhirat nanti.